Gimana nih Bang terkait dengan yang dikatakan Reza sudah Bang, izin bola agak lebih rapat Bang. Lebih rapat dari ya. bawah dari pihak Kalau soal pengakuannya Reza secara de facto yang sudah dinyatakan oleh kuasa hukumnya itu, ulang-ulang saya katakan, meskipun dia nyatakan secara ekspresis tertulis ya di dalam konteks mediasi kemarin itu, dia tetap saya nilai itu sebagai bentuk argumen yang sifatnya sofisme. Ya, jadi dia melakukan penyesatan terhadap opini-opini publik, menggiring ya seakan-akan memang pengakuan itu memang dari Yenada. Mungkin iya, memang ya. Tetapi kan bentuk pengakuan yang kita inginkan itu kan bukan pengakuan secara lisan yang kemudian juga disampaikan melalui kuasa hukumnya. Karena apa? Karena pengakuan itu kan orientasinya kan sebetulnya kan begini. Jadi kenapa pengakuan itu harus dibingkai dalam bentuk formil ya, baik melalui putusan pengadilan maupun akte notarial itu, karena sejatinya saya ini kapasitasnya sebagai kuasa hukumnya Reza ini ingin memberikan proteksi terhadap kepentingan hukumnya nantinya di masa depan. Artinya nantinya kalau semuanya audzubillah min dzalik, kalau terjadi proses pewarisan ya, yang istilahnya ad intestato ya, kalau dalam konsep hukum itu, bahwa pewarisan itu terjadi secara alamiah berdasarkan undang-undang tanpa Yenada itu memberikan surat wasiat semuanya audzubillah min dzalik ya. Reza ini tetap tercatat sebagai ahli waris yang sah. Itu korelasinya kalau saya kapasitasnya sebagai kuasa hukumnya yang ingin memberikan proteksi ya, untuk kepentingannya Reza di masa depan. Berbeda dengan dia sendiri. Kalau dia sendiri mungkin cukup hanya sebagai pengakuan. Meskipun inkasu dalam hal ini ya alhamdulillah saya sampaikan juga puji syukur kepada sang hak bahwa memang sudah dibuka rezekinya dan sudah bisa cari uang sendiri. Nah, tetapi konsep tentang hak warisan itu kan memang kan sifatnya kan asasi. Itu pun kan sudah dilindungi oleh undang-undang dan dia pun sebagai anak yang sah, anak yang sudah diakui oleh Yenada itu sah sebagai ahli waris yang memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya. Itu aja. Oke. Dan bukan hanya soal pengakuan, tapi juga katanya Reza juga sudah dibiayain seperti apa faktanya? Kalau soal Reza itu dibiayain itu kan, itu makanya hati-hati ya kalau mereka itu membuat proposisi. Karena apa? Karena validasi proposisi yang dia buat itu kalau ternyata bertentangan dengan realitas, takutnya nanti bisa dicemooh oleh semua orang. Soalnya kalau soal pembuktian, soal pembiayaan, soal memberikan nafkah dan sebagainya, nah, termasuk hadiah mobil dan sebagainya, gampang sekali pembuktian ini. Jadi nggak usah terlalu rumit, kita jauh-jauh tunjukkan saja buktinya, kapan dia menafkahi. Menafkahi itu bentuk kewajiban yang harus disandang oleh Yenada, ya, sebagai kewajiban yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Mulai dia melahirkan Reza sebagai anaknya, kan begitu. Nah, saya tunjukkan saja kapan kewajiban itu dilaksanakan. Sederhana, karena ini sebetulnya konsep gugatan perdata yang saya ajukan ini memang untuk menggali kebenaran formil. Tunjukkan saja sudah bukti transfernya mana, ya toh. Sejak tahun berapa besarnya, sudah. Kalau terkait dengan benda bergerak atau tidak bergerak yang kemudian pernah dia juga dalilkan pernah membelikan Reza juga mobil, tanah dan sebagainya, itu pun gampang dibuktikan. Mana BPKB-nya dan STNK atas nama Reza, ya kan? Mana juga sertifikat tanah atas nama Reza, itu aja sederhana, itu sangat sederhana sekali. Itu makanya kan begini. Jadi kalau kita menggunakan konsepsi penalaran silogisme, di mana di situ ditarik premis mayor kemudian menarik premis minor dan kemudian menghasilkan kesimpulan, itu penalaran yang sederhana sekali yang sebetulnya sampai sejak saat ini saya lihat itu yang dipakai dan digunakan oleh para netizen. Itu makanya apa? Netizen ini gampang ya mencerna sesuatu itu ketika itu terbukti secara visual dan dapat diterima dengan nalar secara rasional.
Itu pun tidak terbukti, gitu loh. Itu makanya jangan sampai menimbulkan antipati publik terhadap apa? Terhadap pernyataan-pernyataan di mana validasi proposisi itu sangat-sangat bertentangan dengan realitas. Begitu. Berarti ini seolah-olah playing victim. Bukan playing victim. Bukan playing victim ini. Konteks playing victim ini kan saya kan nggak tahu kan. Saya ini tidak dalam konteks untuk mengangkat suatu berita ya perkara ini dalam membentuk argumentasi yang di dalam kacamata hukum itu istilahnya argumentum et misericordia. Jadi konteksnya begini argumentasi saya ini. Saya tidak membuat argumentasi yang kemudian tujuan saya sampaikan itu untuk menimbulkan rasa kasihan dan rasa iba. Tidak. Saya hanya menyampaikan fakta. Terlepas nanti kemudian timbul simpati publik, ya karena itu apa konsekuensi logis dari tindakan penzoliman yang dilakukan oleh Denada. Di mana playing victimnya itu? Lanjut. Itu Denada membuat seolah juga melakukan playing victim. Dia mengaku sudah membuat ini, sudah menjayai, yang ternyata kan faktanya tidak. Ya makanya sederhana saja kalau memang dia merasa bahwa dia kalau kacamata victimologi ya dia sebagai korban ya batang hidungnya saja nggak pernah muncul sampai saat ini. Itu sebetulnya kalau kita tarik garis kesimpulan apa karena dia tidak muncul itu tidak bisa menjelaskan atau dia tidak bisa cari cara untuk menutupi rasa malunya kan begitu. Kalau dia selaku korban apa dia malu? Itu rasionya tuh. Lanjut. Oke, Pak. Sore ini yang menarik adalah after 24 tahun baru up atau baru booming terkait informasi ini. Selama ini apa sih yang menjadi penghalang untuk booming? Ini beberapa kali sudah saya ulangi bahwa trigger yang menjadikan alasan saya untuk mengajukan gugatan ini sebetulnya bukan hanya memperjuangkan hak Reza. Itu sudah berkali-kali mungkin kebanyakan netizen itu kan sudah tahu bahwa Denada itu ya, adiknya Denada itu telah mensomasi Reza sendiri ya dengan ibu saya karena diduga melakukan penggelapan mobil yang kemudian ditindaklanjuti oleh adiknya itu dengan mendatangkan 2 polisi berseragam ke rumah untuk melakukan investigasi kepada ibu saya, di mana itu langsung mengalami rasa takut, ya kan, tegang sekaligus hampir pingsan dan akhirnya berakibat jatuh sakit-sakitan. Itu yang men-trigger saya untuk mengajukan gugatan ini. Nah, masalah nanti kenapa terus kenapa saya tarik ke sini langsung ke arah hukum karena begini. Denada itu kan pernah mendalilkan kan bahwa sudah menjalin komunikasi itu kan bertahun-tahun. Jadi kalau kita mencermati konsep dari pernyataan itu, maka jalinan komunikasi bertahun-tahun itu garis besar yang harus kita melakukan penilaian itu adalah intensitas. Ya toh? Nah, kembali lagi saya nyatakan bahwa intensitas Denada itu bertemu dengan Reza sekaligus dengan keluarga besar apalagi Mamai dan Papai itu bisa dihitung dengan jari. Itu pun saya menggunakan dengan satu tangan ya, maksudnya tidak lebih daripada 5 kali kan begitu. Gitu loh. Dan kemudian Denada ini melakukan tindakan lagi yang menurut saya juga suatu pendoliman, memblokir. Sampai saat ini. Sampai saat ini, itu pun malu mungkin dia akan buka kan begitu. Nah, diblokir Mama ini, padahal nggak pernah inisiasi minta apapun untuk berdenada itu. Kok bisa diblokir? Kenapa? Berarti dia kan mengajak putus silaturahmi. Kan lucu kalau dia mendalilkan ada jalinan komunikasi yang bertahun-tahun itu. Ya, makanya waras apa enggak dia menyatakan itu aja. Gitu. Lanjut. Oke, Bang. Ini biar nggak jadi teka-teki lagi nih, Bang. Netizen juga menyoroti awal mula Denada menyerahkan Reza ini kepada pihak yang ini dititipkan. Seperti apa sih ini, Bang? Jadi Reza itu kalau betul-betul pure ya, karena kan pihak yang menerima itu kan sebenarnya kan Mama ya. Sebelumnya ditawar-tawarkan kepada beberapa orang. Dan beberapa orang itu kan sudah pernah dinyatakan alasannya, ada yang satu tidak menerima karena tidak mau anak laki-laki, yang satunya juga sudah punya anak perempuan dan yang anaknya juga gak mau karena nanti gak jadi anak tunggal, akhirnya diterima sama Mamai. Ya sudah, mana saya besarkan. Yang ketika itu
ada offering penawaran dari pihaknya Bunda almarhumah Emilia Contessa, tenang aja nanti susunya akan datang terprogram. Padahal nggak mengharap itu sebetulnya, karena keluarga ya sudah, karena ini juga keponakannya sudah, ya toh. Meskipun secara faktual susu yang terprogram itu 1 sendok pun nggak pernah datang, gitu loh, iya kan? Dan kita nggak berharap itu, kita ikhlas dan rela untuk membesarkan Reza. Karena bagaimanapun ini kan bentuk kasih sayang dari Sangkat munculnya ini kan begitu, yang membesar rohnya kan juga Sangkat. Itu makanya, dan kemudian bayangkan bagaimana rasa sakitnya ketika dia sudah membesarkan 24 tahun tanpa pamrih orang tua saya ini, ya, dibenturkan pada persoalan diduga melakukan penggelapan mobil di mana dia merasa memberikan saja nggak pernah. Mama itu nyupir aja nggak pernah, nggak bisa. Kok mamai yang dilaporkan? Kan mau cari perkara ini kan, otaknya nggak waras itu namanya. Itu makanya membuat saya menjadi geram. Saya sebagai anak yang hanya berharapkan rasa bakti saya kepada orang tua, ya mau nggak mau kan harus mengambil sikap. Itu makanya saya akan memberikan sikap yang tegas sekaligus tamparan yang membekas terhadap hidupnya Dinada itu. Kalau nggak segera kunjung datang meminta maaf kepada orang tua saya, sudah selesai nanti hidupnya. Bang, masih soal tadi penawaran si Reza ini, nah itu maksudnya ditawarin itu untuk apa? Jadi ditawarkan untuk mengasuh. Alasannya apa? Alasannya apa dia menyerahkan? Gue mau nitipin anak nih. Itu makanya frasa yang dia gunakan itu kan penitipan anak. Sebetulnya kan kalau penitipan anak itu kan sudah ada pengakuan mulai awal. Kan? Kalau ada pengakuan mulai awal, itu juga harus ada juga pembuktian bahwa dia juga telah menyandang ya atau menjalankan kewajibannya sebagai seorang ibu yang harus menafkahi anaknya mulai awal sejak kecil. 1 pempes saja nggak pernah selai aja dia membelikan. Bahkan yang paling itu tadi yang paling frontal saja saya nyatakan bahwa 1 sendok susu pun nggak pernah dia belikan. Gitu. Nah kenapa kalau ditawar-tawarkan? Ya kan ini kan netizen kan bisa menilai kan. Ada agenda apa ini kalau ditawarkan? Apakah karena kelahiran ini juga perkawinan atau gimana? Itu kan saya pikir kapasitas yang paling betul untuk menjawab itu Dinada sendiri. Tapi saya lihat kawan-kawan nggak punya akses sih untuk masuk ke Dinada. Iya toh? Itu makanya validasi proposisi saya juga nggak bisa dibenarkan ketika itu juga tidak pernah diproses kepada Dinada. Itu makanya saya bilang sekali lagi, Mbak Dina, lekaslah, ayo ketemu jumpa. Itu loh, kita selesaikan daripada nanti berkepanjangan. Aib-aib itu yang akan terbuka itu bukan cuma hanya sampean dengan pihak keluarga, nanti keluarga besar, nanti penindasan yang dilakukan terhadap keluarga kita nanti terbuka semua, dan sebetulnya kita akan diam, itu aja. Kelahirannya saat itu Mas, kalau Mas tahu ya, itu ditutup-tutupin apa yang memang ada di tempat umum gitu maksudnya? Ya. Pas kelahiran Reza ini tahu gak sejarahnya waktu itu? Ini ya, itu makanya dia kan pernah menyatakan kan secara tegas ya, saya tadi kan sudah menyatakan bahwa pengacaranya secara ekspresif verbis menyatakan bahwa tidak pernah Dinada ini tidak mengakui Reza ini sebagai anaknya. Nanti saya serahkan kepada kalian semuanya ya dengan bijak Bismillahirrahmanirrahim untuk melakukan penilaian ya. Sekarang dia menyatakan juga bahwa telah memberikan curahan kasih sayang yang sama dengan adiknya, sama, artinya kan equal. Tolong juga dilihat nanti di medsosnya Dinada itu ya. Di beberapa foto itu kan ada dia foto dengan anak-anaknya kan, apalagi dengan siapa nih namanya adiknya, Aisyah itu. Pernah tidak lihat tampangnya Reza itu ada salah satu aja fotonya, ada tidak? Gimana caranya itu menyatakan ada curahan yang sama? Konsep mencurahkan saja secara terminologi aja nggak tahu pengacaranya itu mau memberikan definisi yang valid. Jadi mencurahkan itu memberikan segala sesuatu ya, including di dalamnya dedikasi tenaga, dedikasi waktu, dedikasi biaya termasuk perasaan dan perhatian. Itu namanya konsep mencurahkan secara terminologi. Nah, itu teman-teman nanti yang memberikan penilaian. Ini seimbang apa enggak? Itu makanya kalau dia membuat saulang lagi, jangan you membuat proposisi yang tidak bisa you buktikan di kemudian hari. Nanti jadinya jadi bahan penyolan. Jadi kasihan juga saya kan. Berarti Reza ini anak pertama dari seorang Dinada, Mas. Kenapa? Reza ini anak pertama dari Dinada, bener nggak? Ya iya.
Dia kan sudah mengakui itu, Iya. ya kan? Ini begini lagi nih yang paling menarik lagi nih kan. Saya juga beberapa kali menyampaikan dan juga ini sebagai warning ya. Kemarin ini kan dia kan sempat dihardik oleh beberapa kawannya Denada itu yang merasa dari adanya konsekuensi gugatan saya itu kemudian Denada itu dilakukan pemboikotan di beberapa stasiun TV. Ya, akhirnya kasihan ibumu itu kan darah dagingmu tidak mendapatkan rezeki, begitu Lea. Nah, tidak saya tambahi, tidak saya kurangi. Jadi kalau mereka melihat konsep ini sebagai dramatisasi, jadi mereka ini harus betul-betul sadar ya, di mana dia memposisikan dirinya ya sebagai pihak antagonis atau protagonis. Jadi kemarin itu seakan-akan teman-temannya Denada itu telah menjudge bahwa Reza ini selaku pihak yang antagonis gitu. Itu makanya pihak-pihak temannya Denada yang tidak bisa membuka ya nuraninya sehingga tidak bisa melihat proyeksi kebenaran ini lebih jernih, itu tolong minggir sajalah daripada nanti saya hantam. Dia dihantam secara psikis kemarin itu sampai ketakutan, sampai WA saya ya kan dikelilingi sama beberapa oknum itu. Ya saya ulangi lagi termasuk Bu Isdalia itu. Nah itu hati-hati ya Bu ya, saya nggak main-main itu Bu. Terus habis itu ya kalau sampai melakukan itu berarti itu juga saya pandang sebagai pengancaman atau tekanan psikis terhadap saya. Saya bisa nanti melakukan perlawanan soal itu. Nah terus begini, kalau semuanya nanti Reza ini di kemudian hari ini ada agenda untuk dipertemukan dengan Denada ya, dan bismillahirrahmanirrahim mana tahu iya sebenarnya. Satu, sebetulnya yang saya perjuangkan kan sudah selesai. Tinggal dua, saya minta juga permintaan maaf kepada Denada ini, kepada orang tua saya. Sederhana itu. Kalau semuanya nanti ada pertanyaan lagi yang saya sebetulnya bosan menjawab netizen ya. Kenapa kok minta 7M? Saya ulangi ya. Itu makanya sekaligus kepada kuasa hukumnya itu biar agak sedikit cerdas untuk mencerna ya konsep onreh matedat ini ya 1365 ini ya. Jadi selain konsep 1365, onreh matedat itu ada dua fungsinya. Yang pertama itu onreh matahid, sifat yang melanggar hukum. Ya. Jadi Ares Sugrat melalui putusan Linen Pempon itu tanggal 31 Januari 1918 itu menyatakan bahwa onreh matahid itu sifatnya melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Denada ini tidak menafai itu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku apa tidak? Dia dalam konteks koridor undang-undang sudah memberikan beban kewajiban kepada Denada untuk menafai anaknya. Oke, terbukti namanya melanggar asas kepatutan, sudah nggak pernah sowan terima kasih, ya kan, nggak mengenal adab selama 24 tahun hari raya, nggak pernah mengucapkan minal aidin wal faidin, ya toh, datang-datang tiba-tiba mendatangkan dua polisi berseragam dengan indikasi dugaan tidak pidana penggelapan mobil ke orang tua saya. Orang tua saya datang juga sowan silaturahmi ke Jakarta 2 hari berturut-turut, suruh berdiri 3 jam setengah di trotoar dalam kondisi krimis. Siapa yang nggak bengis anaknya kalau orang tua digitukan? Coba. Itu makanya Mbak Dena ya semoga sampai itu bisa berpikir jernih, datang ke sini segera meminta maaf biar nanti nggak merambat kemana-mana, apalagi nanti sampai merambat kepada almarhum Emilia Contessa, dosa bagi saya itu. Oke, Bang, proses hukum sedang berjalan, semua sudah Abang ungkapkan dan curahkan. Tadi Abang bilang bahwa ada intervensi. Oke lah, ini saat ini soalnya Reza ini kan mau mulai mencoba lah, bukan aji mumpung ya Bang, tapi adalah ini sebuah jalan yang memang mungkin Allah kasih untuk Reza di Jakarta nantinya. Nah untuk Reza sendiri saya mau tanya, ini kamu jadi ragu gak sih, takut gak sih untuk memulai di dunia entertain ketika baru kemarin memulai kamu sudah dapat intervensi? Jelasnya takut lah. Jadi berpikir lagi gak sih kalau untuk mau masuk entertain? Ya, ada agak traumanya. Memang kalau boleh tahu sedikit mengulang ya, kemarin di intervensinya seperti apa sih? Intinya seakan-akan kayak yang menyebabkan adanya di boykot itu karena Reza. Oke, kamera. Sempat emosi gak waktu dituduh penyebab Denada di boykot? Kamu emosi gak? Ini. Emosi indikasi ya.
Apa respon kamu, atau senyum aja atau gimana? Pengen tahu. Jadi kayak merasa bersalah nggak sih? Enggak, karena kan bukan aku sendiri, bukan Reza sendiri yang meminta diboikotkan. Menyayangkan nggak sih teman-temannya Denada kok bisa berbicara seperti itu, sedangkan kamu saat ini kan sedang mencari kepastian ya gitu. Ya menyayangkan banget kan, berbicara seperti itu ke aku. Kamu nggak coba memberikan penjelasan gitu ke mereka? Kenapa? Karena nggak ada waktu untuk berbicara pada saat itu. Oh. Tapi sampai acara selesai pun kamu masih tetap di ucapi seperti itu. Dari sikap atau entah dari perkataan. Ya, dari sikap. Sikap. Dari sikap. Termasuk yang kemarin orang yang itu. Ya. Oke, kita balik lagi sebentar sedikit. Itu salah, maaf nih, abang agak resen. Kita kan selalu di Denada. Yang menarik Reza ini kan adalah hasil dari sebuah pernikahan ataupun perkawinan. Iya. Bapakmu ada nggak ini Pak? Dan siapa bapakmu? Ini pertanyaan yang agak sedikit, sebetulnya ya saya juga tidak mau membeda soal itu, makanya kan saya sudah pernah bilang kan, di dalam konteks pers yang sebelumnya itu, bahwa secara tekstual undang-undang itu dalam pasal 43 ayat 1 undang-undang tahun 74 tentang perkawinan itu, bahwa anak yang lahir di luar perkawinan itu memiliki hubungan keperdataan ini. Tetapi kemudian frasa itu diperluas oleh putusan Mahkamah Konstitusi, ya, pasal 4 nomor 46 itu tahun 2010 itu, serta bapak biologisnya asalkan bisa dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, saya kembalikan soal untuk mencari siapa bapaknya. Untuk saat ini itu masih belum, karena itu masih belum diinginkan oleh Reza. Meskipun ya secara yuridis pun itu juga dilindungi oleh undang-undang dan itu menjadi haknya Reza. Sekarang kan pertanyaannya kan begini, ketika putusan Mahkamah Konstitusi ya, melakukan judicial review terhadap undang-undang khususnya inkas undang-undang perkawinan terkait memberikan hak Reza untuk mencari tahu siapa bapaknya, itu kan berarti kan sifatnya kan asasi, ya toh. Itu makanya setiap tindakan yang menghalang-halangi Reza pun atau mencibir dan sekalipun melakukan penolakan terhadap keinginan Reza untuk mencari bapaknya, saya pikir itu tindakan inkonstitusional. Kan begitu rasio logikanya dia yang dibentuk kemudian itu. Itu makanya kalau saya sebagai kakaknya yang sebatas ini dia minta untuk hanya sekedar pengakuan dari ibunya, ya cuma itu yang saya perjuangkan. Tetapi sekali lagi yang men-trigger saya untuk mengajukan gugatan ini sebetulnya selain memperjuangkan haknya Reza selaku anaknya dari Denada, itu juga saya ingin mengajarkan adab kepada Denada bagaimana caranya bersikap khususnya terhadap orang tua. Itu aja. Tapi saya boleh tanya, overall kamu pernah mencari tahu siapa orang tua kamu? Ibu aja. Ibu aja. Kenapa ayah tidak ditahu? Karena kan pastinya kalau ibu udah mengakui pasti tahu. Ya kan? Tapi kan kemarin juga sempat viral sebelum akhirnya mengakui bahwa dia anaknya walaupun diwakilkan sudah menyiapkan alat bukti kayak misalkan bukti bahwa ini anak yang ada atau pengen membuktikan dengan tes DNA sudah disiapkan. Jadi tes DNA itu kan hanya diperlukan ketika ada penyangkalan. Saya pikir itu sudah nggak perlu. Jadi alhamdulillah kemarin itu Mbak Rena itu juga sudah membantu saya untuk mempermudah ya istilahnya memenangkan perkara ini. Karena apa? Petitum saya yang pertama itu terkait soal pengakuan anak itu kan sudah diakui secara nyata. Itu makanya kalau soal itu tes DNA nggak perlu lagi. Alhamdulillah. Tinggal pembuktian karena you sudah melakukan pengakuan, you sudah melakukan kewajiban nggak selaku ibu. Begitu saja. Oke. Reza, komunikasi benar-benar nggak pernah ada dengan mama. Manggil apa Denada? Mbak. Mbak. Nggak pernah. Nggak pernah. Dulu aku yang WhatsApp juga nggak juga. Tapi pernah ketemu jumpa entah itu di mana? Waktu meninggalnya Bude. Kemarin beberapa tahun yang lalu. Ya.
Apa tuh yang terjadi saat pertemuan itu? Cuman sebatas saling, udah. Kamu nggak manggil mbak atau mama, kangen, peluk, biasa kan yang kamu cari. Kenapa? Karena kan gimana ya? Ya kan belum dari Mbak Denadanya sendiri kan belum mengakui itu pada saat itu, dan aku kan belum speak up. Jadi rasanya nggak enak aja tiba-tiba main rasanya nggak enak. Dan kemarin akhirnya secara tidak langsung kamu diakui. Ya. Gimana nih perasaan kamu? Masih kalau dari Resa sendiri masih belum puas. Soalnya kan Resa maunya diakuin secara tertulis di notaris atau di pengadilan. Kamu nggak khawatir atau canggung ketika nanti memang akhirnya pihak denadanya cair dalam arti ya dekat dengan kamu, jadi kan ini lagi berseteru, bakal canggung nggak sih, khawatir itu nggak sih? Soalnya Resa juga pun nggak ada rasa benci atau gimana ya Pak, karena Resa kan cuma minta pengakuan aja. Isinya ya ada lah canggungnya sedikit, ada pasti. Nggak sosok mama kamu yang saat ini sulit banget kayaknya untuk mengakui kamu, perasaan kamu gimana? Ya begitulah. Gimana tuh, saya nggak tahu tuh. Ya kalau kecewa banget, kalau kecewa pasti kecewa. Mas, mungkin cerita dong sedikit selama 24 tahun pencarianmu itu apa sih kok kegiatan dari seorang Resa mungkin di sana gitu? Jadi datangi saudara. Oh ini masih saudara. Kamera. Ini masih saudara. Bisa datangi. Katanya saudara kesini lagi. Bisa datangi. Jadi keliling di Banyuwangi mencari tahu. Pulang. Itu awal mulanya Waktu lulus SMA. oh jadi Mas tahu awal pas SMA? SMP. SMP. Mencari tahu. Dengar. Ah. Karena informasi ini sudah tersebar luas di Banyuwangi. Ya. Cuma dia nggak percaya saja. Awal mulanya tuh nggak percaya. Dia nggak percaya, makanya ketika dia naik ke SMA, memberanikan diri untuk mencari sebenarnya. Karena mungkin Resa sudah capek ya dengerin omongannya orang-orang di Banyuwangi itu, bahwasanya memang Resa katanya bukan anaknya Mama Ratih, tapi Resa anaknya Adi itu. Dia nggak percaya awalnya. Akhirnya ketika dia berani memantapkan diri, dia mencari informasi itu, sampai akhirnya terbukalah siapa Resa ini sebenarnya. Yang menarik, alhamdulillah ya, seperti yang tadi kita sempat bahas, dengan adanya kasus ini job makin banyak. Gimana nih? Ya alhamdulillah. Itu kan juga berkat kakak-kakak semua yang udah support Resa. Sampai orang-orang besar pun menotis. Ada sama mungkin kalau ada tudingan nih Resa ingin karena ibunya sukses mungkin ya, ada tuduhan mungkin makanya Resa ingin mengejar-ngejar. Apa bantahan kamu tentang Itu kan bukan dari Resa sendiri Kak. Itu dari orang-orang yang baik yang support. Itu dari orang-orang yang baik yang support Resa. Gitu. maksudnya kan ada kan orang berpikiran negatif nih. Ini anak mungkin ngaku-ngaku, nah gimana kamu menanggapinya? Iya. Dan bisa ngebuktiin Pasti ada nggak pro dan buat kontra. matahin ya? Buat matahin itu kamu ada argumen dan bukti nggak? Ulangi. Ya mungkin kan gini Bang, di setiap berita ini kan mungkin ada yang bilang Resa ini mungkin ya ada kepikiran ingin ngaku-ngaku karena mungkin ibu Denada sukses, ada kepikiran gitu. Nah gimana Bang membantahnya? Itu pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang yang tidak tahu ya persoalan ini secara komprehensif. Kan saya sudah katakan, yang men-trigger saya untuk mengajukan gugatan ini bukan hanya sekedar soal pengakuan Resa untuk diakui Denada sebagai anaknya ya. Itu nomor 2. Nomor 1 itu adalah memperjuangkan martabat ibu saya yang didatangi oleh 2 ya, polisi berseragam rumah, ada indikasi dugaan tidak pidana penggelapan itu loh. Konyol itu kalau semuanya ada pertanyaan dari netizen itu. Pelajari dulu itu, makanya ada beberapa juga teman-temannya pihaknya Denada itu yang hanya mencari memberikan opini dan melakukan justifikasi yang seolah-olah dengan menggunakan kacamata Buddha ya, membantu temannya
membuat framing baru yang seakan-akan bahwa Reza ini mencari panggung gitu. Tidak. Publik ini bisa menilai kok. Itu makanya kan saya bilang penalaran yang paling gampang itu penalaran silogisme. Yang kemudian publik ini hanya bisa mempercayai sesuatu itu yang memang terbukti secara visual dan dapat diterima secara nalar, secara rasional. Itu ya kalau untuk selanjutnya saya jelaskan lagi sudah gak perlu lah kalau soal itu. Kesulitan apa sih mungkin saat itu membutuhkan data-data itu pakai nama siapa bang? Reza mungkin. Karena ada nama orang tua nih gitu. Saat itu di siapa? Kesulitan gimana mas? Kan biasanya kita kalau misalnya mendaftar segala macam nih, atau ada nama orang tua. Nah saat itu pakai nama orang tua yang mana? Jadi begini, itu makanya saya ulangi lagi untuk pernyataannya dari pengacaranya Denada dan sekaligus Denada ya, yang menyatakan tidak mengakui Reza itu sebagai anaknya sejak mulai kecil itu konyol, itu sofisme itu namanya. Dia bertujuan itu membangun proposisi itu untuk apa? Menyesatkan opini publik. Sekarang kalau iya, tunjukkan saja akta kelahiran itu atas nama anaknya dari Denada, nggak pernah ada. Di akte itu sudah tercatat bahwa Reza ini anaknya dari Dinur Rosanuarsa ya. Dan berarti Puspita Dewi. Konyol itu. Nah terus yang kedua ya, untuk memberikan jawaban yang sekiranya kalau dalam konteks peradilan ini jawaban yang tak terbantahkan ya. Kalau memang betul-betul statement itu betul, validasi proposisinya memang sesuai dengan realitas, kenapa sampai hari ini Reza ini masih memanggil Denada itu sebagai sebutan mbak? Kan konyol kan? Ya tuh. Apa harus saya luruskan kalau logika orang-orang yang tanya seperti itu? Gitu loh. Lanjut. Yang nggak menyampingkan isu ada Reza selain Denada juga ramai di media sosial. Reza disebut atau dikatakan sudah menikah dan punya anak. Reza seperti apa nih menanggapinya? Itu gini. Dia kemarin kan juga sempat ada lagi dengan opini penyesatan ya. Kalau itu bukan argumentum et misericordiam itu namanya. Itu namanya argumentum et verecundiam. Jadi proposisi itu tidak perlu saya buktikan, sebatas itu juga tidak terbukti, sebaliknya nanti tidak terbukti sebenarnya. Nggak perlu saya buktikan. Jadi kalau mau melakukan karakter assassination tentunya salah. Reza ini bukan public figure, masih belum untuk saat ini. Jangan digunakan itu, gitu loh. Itu makanya karakter assassination itu yang terjadi itu terhadap Denada, yang sekarang itu mungkin ya saya nggak tahu ya. Ada beberapa apa itu dari mana itu isu itu datang itu, entah dari hater lah apa gimana itu. Saya kan entah buzzer lah entah dari mana itu. Itu buktikan saja lah kalau soal itu. Kalau memang sudah pernah nikah, coba cek ya di KUA pernah nggak ada itu surat nikah itu atas nama Reza dan siapa itu namanya, katanya siapa, dia nikah dengan siapa katanya, itu aja sudah. Jangan-jangan dengan siapa nanti, apa artis Hollywood atau gimana ya. Siapa namanya siapa, jangan jadi fitnah nanti kemudian merugikan orang lain ya kan. Kalau dia main di arah situ nanti tak sikat lagi nanti soal aib-aib yang lain nanti bukan ini tambah luar biasa nanti anunya ini apa namanya, mengerikan tindakan-tindakan istilahnya kalau bagi saya ya penjoliman terhadap keluarganya Reza ini gitu. Jangan main ke arah situ lah, ngomong yang apa adanya saja lah. Bismillahirrahmanirrahim, nanti Allah juga sih ini mah mengetahui kok yang di atas itu. Reza sendiri gimana responnya dibilang kayak gitu? Kesel nggak? Kecewa nggak? Kesel banget banget. Orang yang ngomong kayak seperti itu kan aja. Tapi memang faktanya belum ya. Bahkan sampai dibilang udah nikah ya kan, muncul sekarang karena memang apa karena nggak punya duit untuk membiayain anak, sampai seperti itu nih Pak. Iya. Makanya dia keluar kayak gini. Bentar ya. Saya ulangi lagi untuk melakukan penalaran ya. Ya, saya ulangi lagi ya. Itu orang yang tidak bisa bernalar, berpikir sehat ya. Sekali lagi orang yang nggak cerdas, bodoh otaknya, kotor pikirannya, juga rusak hatinya. Komplit, ini komplit nih saya maki-maki orang ini. Kan saya kan sudah bilang, yang men-trigger saya untuk mengajukan gugatan ini bukan Reza, tapi mama saya itu didatangi 2 polisi berseragam, hampir pingsan dan akibatnya jatuh sakit. Dulu saya sebagai seorang anak membela orang aja bisa,
apalagi membela ibu saya. Polisi saja datang ke rumah, mau tak sikat antum saya. Begitu. Karena apa? Karena saking sayang saya ini sama ibu saya itu. Berarti Denada yang somasi ibu, Adiknya. Masa adiknya juga nggak pernah koordinasi dengan Denada, yang adiknya itu tahu bahwa Reza ini anaknya, kan konyol kan. Yang bawa juga dia kok. Kenapa juga ibu saya juga disomasi di situ? itulah pemicunya ya. Iya, kan senteng itu namanya itu. Oke. Itu pemicunya, jangan dibawa lari kemana-mana. Itu yang men-trigger. Itu loh. Bakal ngambil jalur hukum nggak nih ketika dikatakan seperti itu? Ini kan pencemaran nama baik dong. Ya kita nggak tahu siapa yang membuat isu itu. Banyak di luar mengatakan info dari pamannya, dari inilah, dari itunya lah. Coba suruh muncul satunya, kita bisa sikat juga. Udah tidak. Tapi bakal menyelidiki nggak di sini, Bang? Ini kan resah juga dong, Reza juga kecewa. Iya, udah lah, udah ngapain lah. Ini loh, kalau memang proposisi itu sudah nggak memiliki kemampuan untuk divalidasi, ngapain juga saya ikuti arus itu? Kan kalau saya agak sedikit cerdas untuk mencermati situasi itu kan begini kan. Jangan-jangan cuma mengalihkan persepsi, membuat perspektif ya. Untuk apa? Untuk menarik agar framing perkara ini bukan suatu penjoliman lagi atas tindakan Denada terhadap ibu saya. Kan itu kan. Udah ya. Reza, Reza, dengan sampai kasus ini sampai saat ini mendapat semacam kayak bulian nggak sih dari orang dekat sekitar rumah atau teman-teman? Alhamdulillah Banyak dukungan dari karena orang-orang juga udah tahu lah semuanya. Apalagi di Banyuwangi kan banyak yang mendukung. Alhamdulillah. Termasuk kemarin kan juga dipojokin sama banyak dari teman-teman Mama tuh, tapi Andi Suaraya ngebela gimana? Ya terima kasih. Jadi ya ini ya tak garis. Ini tak garis bawain lagi ya. Biar tahu ya. Saya ini kan nggak mau lagi sebetulnya membawa ke persoalan yang lebih meluas karena dia menarik persoalan ini tidak dalam konteks gugatan saya, maka akan saya tunjukkan juga satu contoh ya gimana caranya anak ini hidup ya di masa yang lampau ya. Reza ini semasa kecil kalau main video game dengan anaknya almarhumah Emilia Contessa ya, yang mainnya di atas tempat tidur, Reza ini disuruh duduk di bawah. Dan saya kasih tahu, ini kalau digarap kemana-mana saya buka ini, Reza ini diminta untuk duduk di bawah. Itu loh. Sorry jadi emosi saya ini. Sampai segitunya ya? Iya, satu. Terus yang kedua, Reza ini ketika masa kecil, ketika minta apa-apa, barang agak sedikit bagus semuanya, mintanya semuanya ke almarhum neneknya semuanya. Inkasu almarhum Emilia Contessa ya, itu selalu dikasih barang bekas anaknya. Itu makanya ayo Mbak Denada lekas ketemu dengan saya daripada nanti sampai amburadul saya ajar gitu loh. Ayo lah, lekas kita diskusi, sampai minta maaf, selesai sudah perkara ini gitu. Daripada saya amburadul saya ajar. Ini anak kasihan sekali gitu loh. Apalagi ada framing-framing yang kemudian menarik perkara ini untuk meluas kepada sesuatu yang saya pikir nilai proposisinya sudah nggak perlu lagi harus divalidasi itu. Itu aja sudah. Oke, ini Bang biar nggak, sorry nih Bang, maaf. Dan satu lagi. Reza ini juga disuruh tinggal di satu kamar, besok saya foto kamarnya. Karena saya ini tipikal pengacara yang sifatnya selalu bersandar kepada konsep la haula wala quwata. Ya. Tidak pernah menambah dan tidak pernah mengurangi. Reza ini disuruh tinggal di kamar yang kamar itu sebelumnya dijadikan sebagai gudang. Ya Allah. Besok saya foto. Kadang listriknya sampai mati, habis. Loh kok bisa begitu? Katanya ada Mama Rati dan Papai, ketika itu Mama Ai dan Papai sedang berobat di Jakarta. Reza tinggal di Banyuwangi dengan budenya. Ilkasu neneknya almarhumah Emilia Contessa. Listrik aja sampai mati jaga diisi. Kadang satu hari makan, kadang satu hari tidak. Ya kembali. Itu yang alah. Ini nanti darah menjadi naik ke telinga, saya jadi emosi sekali itu. Oke, nih Bang maaf nih sekali lagi nih untuk Terakhir ya, Bang, biar nggak memperkeruh nih Bang. Statement di mana netizen mengatakan bahwa ayahnya Reza itu sebenarnya orang timur dan rapper.
Benar nggak tuh? Oh, kalau itu saya bukan dalam kapasitas untuk menjawab. Saya nggak mau memfitnah orang lain, ya. Nanti andai kata nanti Reza nanti minta untuk juga ingin diakui atau diketahui bapaknya siapa, baru itu nanti next. Di kemudian hari nanti akan saya juga perjuangkan soal itu. Karena secara asasi saya ulangi, ya, itu juga hanya Reza. Oke, curhatan dari Rezanya sedikit. Udah, Curhatan Udah, Rezanya udah, sedikit, udah. 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 Loh, cabut, gue mau nanya. Bang, kita nggak ngomongin hukum lagi ya bang. Saya masih tetap kembali bahwa Reza akan berkarir di Jakarta. Bang, terus dong. Oke. Kita tidak akan berkarir di Jakarta. Abang sebagai abang selaku yang sangat tahu Reza segala macamnya. Jadi khawatir gak bang? Ketika Reza harus terjun ke dunia entertain nanti. Kalau khawatir sebenarnya tidak, ya. Cuma saya sudah tahu bagaimana kapasitasnya secara pribadi Reza ini, karena saya kan juga ikut membesarkan ya. Selain saya kakaknya juga mungkin saya juga bisa dipandang sebagai bagian dari ayahnya lah, kan gitu kan. Karena semasa dia kecil ini saya gendong terus kan begitu. Jadi anak ini insya Allah berbudi luhur, ya, tidak sombong. Dan insya Allah sudah juga saya berikan beberapa kiat-kiat untuk memproteksi diri ya, khususnya apa namanya, ya untuk lah potensi untuk bisa menjatuhkan dia di kemudian hari lah, itu aja. Tapi untuk Reza sendiri ready? Bismillah. Siap? Bismillah. Bismillah. Jadi kalau ada tawaran yang selama memang kamu bisa ya, bukan aji mumpung tapi kamu bisa, itu akan kamu ambil. Bismillah. Bismillah dan alhamdulillah. Ya kan kabarnya mau didapain film kabar ini. Amin. Amin. Tapi memang ada keinginan dari Reza untuk menjadi seorang entertain, mengikuti entertain lah. Karena kan darah nggak mungkin hilang ya. Allah wa ta'ala billah. Ada nggak sih keinginan menjadi seorang artis atau bintang film atau entertainer? Kalau dari Reza sendiri sih pinginnya cuma kerja aja kan. Kerja. Sebelumnya pernah kerja apa boleh tahu? Jaga toko kelontong. Supir, ya. Grab. Supirin neneknya, mabok. Udah. Abang lihat darah seni nggak di Reza? Apa sih hobi dia, nyanyi kah? Apa kamu? Atau suka berakting? Jadi terkait dengan darah seni apa tidak, kebetulan ya saya utarakan ya keluarga besarnya Emilia Contessa ini memang betul-betul seniman. Iya. Ya. Dan pasti memang abang lihat Reza kan? Ya, dan tidak perlu juga saya uji kebenaran terkait dengan dia anaknya Denada, otomatis kan darahnya kan mengalir juga kepada Reza kan itu kan. Apalagi alhamdulillah saya bersyukur anak ini juga tidak, meskipun tidak terlalu ganteng juga tidak terlalu jelek kan begitu kan. Kata siapa Ya, bang? tuh. Ganteng banget. Ya, kalau saya memuji dia terlalu banyak sombong nanti jadi. Iya, benar. Itu kan. Nah emang kan setengah empat. Itu aja sudah. Ya, nggak, tapi abang lihat nggak dia suka nyanyi? Masa gini loh, dari kecil abang Nggak. udah bakat-bakatnya gak sih? Ada kalau nyanyi dia malu. Oh, malu. Ya, kalau nyanyi dia malu. Ya udah jadi model aja ya. Ya. Oke, sip. Kenapa? Makasih.